Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhat tulab rahimani wa rahimakumullah. Qabla hadza usallim lakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar akidah akhlak. Kita memasuki pelajaran yang ketiga, halaman yang ke-9. Cara beriman kepada takdir. Agar iman kita terhadap takdir, yaitu qada dan qadar, menjadi sempurna, kita harus meyakini 4 hal. Jadi, kalau ada 4 hal ini pada kita, maka akan sempurnalah iman kita terhadap qada dan qadar. Yang pertama, kita harus meyakini ilmu Allah, yaitu bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Kita meyakini Allah maha mengetahui dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Di muka bumi, di alam semesta, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Makanya Allah disebut dengan Al-Basir, Al-Alim. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Ya. Ini semua merupakan pengetahuan dan ilmu Allah. Allah katakan, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui yang ada di darat dan di laut, tidak sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya, tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Ya, semuanya telah tercatat di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang luput. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya, dan itu semua telah tercatat di catatan Lauh Mahfuz. Bahkan di sini Allah katakan, bahkan daun yang jatuh di tengah hutan belantara semuanya diketahui oleh Allah, dan itu telah Allah catat. Bahkan biji yang ditanamkan di dalam kegelapan bumi, semuanya tidak lepas daripada pengetahuan Allah. Allah maha mengetahuinya, dan itu semua telah tercantum di kitab Lauh Mahfuz. Ada ikan kecil sekali yang ada di tengah samudra yang paling dalam, yang bermain di dalam karang, semuanya tidak lepas daripada pengetahuan ataupun penglihatan Allah, dan itu semua telah tercatat. Di kegelapan malam yang sangat gelap gulita, ada semut hitam yang sangat kecil yang merayap di atas batu hitam di tengah pegunungan. Di malam yang gelap gulita, semuanya tidak lepas daripada pengetahuan Allah. Bahkan ada seekor semut yang kecil sekali yang berjalan di tengah-tengah rawa misalnya, atau di tengah-tengah tumpukan dedaunan yang ada di tengah hutan. Ia berjalan, kemudian berhenti, entah apa yang dilakukan oleh semut itu. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh semut itu. Dan itu tidak lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sungguh luar biasanya pengetahuan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita ini, semua manusia, anak-anakku sekalian. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita perbuat, semuanya telah tercatat dan tidak lepas daripada pengetahuan Allah. Apa yang manusia lihat, apa yang manusia perbuat dalam kesendiriannya, semuanya dalam pantauan Allah. Maka jangan sekali-kali, anak-anakku sekalian, kita mengatakan, saya berani berbuat karena tidak ada orang yang tahu. Saya melakukan karena tidak ada orang yang melihat. Ingat, Allah itu adalah Sami'un Alim, Sami'ul Basir. Allah maha mendengar dan Allah juga maha melihat. Allah maha mengetahui dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lubang semut, di situ tempat semut bersarang, Allah Maha mengetahui seperti apakah bentuk daripada lubang semut. Ya, di dalam tanah itu ya sudah terbentuk lubang, entah arahnya ke sana, entah berapa cabang, mungkin ada 8 cabang gitu kan. Allah tahu ada berapa cabang di situ, kemana saja arahnya, dan ada berapa ratus atau berapa ribu ekor semut yang ada di situ. Apa saja yang mereka lakukan, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan semuanya telah tercatat di kitab Lauh Mahfuz. Subhanallah, sungguh luas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bagikan lautan yang tidak bertepi. Makanya Allah katakan, mengumpamakan bagaimana luasnya pengetahuan Allah. Ibaratkan lautan dibandingkan dengan pengetahuan manusia. Kalau kita celupkan di tengah samudra, ya, kalau kita celupkan tangan kita di tengah samudra, lalu kita angkat, pengetahuan manusia itu apa yang nyangkut di jari tangan itu. Sedangkan pengetahuan Allah seluas samudra. Ya, kalau bisa ditambah lagi segitu. Pengetahuan Allah begitu luas, bagaikan samudra yang tidak bertepi. Ya. Maka jangan sekali-kali ada seseorang ya berani melakukan perbuatan yang menurut dia tidak dilihat oleh manusia. Ya, sekecil apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha melihat. Bahkan debu yang diterbangkan oleh angin, ya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan itu semua tercantum di dalam kitab Lauh Mahfuz. Kemudian di antara cara kita beriman kepada takdir adalah bahwasanya takdir itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu yang harus kita yakini. Ya. Kita meyakini bahwa Allah telah menuliskan qada dan qadar semua makhluk yang ada di semesta alam ini. Dari yang pertama sampai yang terakhir di Lauh Mahfuz. Tanpa terkecuali. Ya. Lauh Mahfuz adalah lembar yang sangat luas sekali, seluas langit dan bumi. Nama-nama seluruh ciptaan Allah ada di situ, apa yang bakal